Ya, kita jumpa di hari ini, Rabu 28 Juni 2023, dalam Renungan Harian Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita bersyukur saudara-saudara karena kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati segala berkat dan anugerah-Nya. Tentu ketika kita diberikan kesempatan semua punya maksud dan tujuan. Kita bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala hal yang dikehendaki oleh Tuhan, dan hidup memberi buah. Dan semua punya alasan. Dan tentu pasti kita menyadari karena kita telah dipilih oleh Tuhan dan karena hidup ini adalah anugerah. Engkau alasanku hidup, satu pujian kiranya memberkati kita semua. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, tuntun jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Karena Dia telah memilih kita, dan karena kita ini adalah umat pilihan-Nya, maka kasih-Nya telah mengubahkan kita. Yang tentu ketika memberikan kita keselamatan, memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini, kita juga punya tugas dan tanggung jawab. Kita punya kewajiban untuk tetap terus mengerjakan keselamatan itu dalam perjalanan kehidupan kita. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, senang bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu saudara-saudara di hari ini. Dan di kesempatan ini kembali kita akan baca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima. Tapi sebelum baca firman, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami di hari yang baru ini. Sejenak kami memberi perhatian untuk mau dengar firman. Biar Tuhan kuasai kami, agar firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dia mendapat tempat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita perhatikan firman Tuhan dari ayatnya yang kelima, 1 Petrus pasalnya yang kedua. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jika kemudian di hadapan kita ada sekumpulan batu, kira-kira apa yang akan kita gunakan dengan batu itu? Ya, mungkin akan menjawab demikian, ya tergantung suasana hati. Kalau mungkin kita berhati baik, maka kita akan menggunakan kumpulan-kumpulan batu itu menjadi satu bahan bangunan untuk membangun rumah. Tapi jika hati kita jahat, saudara-saudaraku, seperti tukang iri, ya, tukang curiga, yang hatinya selalu memikirkan keburukan, maka batu itu bisa menjadi senjata yang mematikan bagi sesamanya. Nah, saudaraku, di ayat sebelumnya, Kristus itu digambarkan atau diumpamakan seperti batu yang hidup. Dan sekarang dalam bacaan Alkitab kita ini, dalam ayatnya yang kelima, orang Kristen juga diingatkan untuk jadi batu yang hidup. Batu yang hidup yang dipergunakan untuk pembangunan, ya, rumah rohani. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita digambarkan jadi batu yang hidup, maka berarti kita diharapkan menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan persekutuan. Bahwa kita bukan jadi batu-batu yang mati yang kemudian tidak bisa digunakan, tapi kita jadi batu-batu yang hidup untuk satu pembangunan kehidupan yang baik. Menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, kita telah menggunakan hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi sesama, bagi jemaat, atau bagi masyarakat di mana kita hadir? Sebab banyak kita saksikan bahwa ada kehidupan orang-orang Kristen yang tidak berkesesuaian dengan iman percayanya. Di hari Minggu mereka memuliakan nama Tuhan, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari mereka mempermalukan Tuhan. Di hari Minggu mereka menyanyi suci, 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 tapi di hari-hari yang lain mereka ruci. Apa artinya ini, saudara? Kita tidak bisa jadi batu yang hidup, yang berguna bagi pertumbuhan rumah rohani. Melalui bacaan Alkitab ini, di hari ini kita diingatkan, mari kita jadi batu-batu yang hidup, yang berguna bagi pembangunan rumah rohani. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah dengar firman Tuhan. Jangan biarkan Tuhan kami hanya jadi pendengar firman yang baik, tapi kami akan menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami menjadi batu-batu hidup yang bermanfaat, yang berguna, sehingga kehidupan kami boleh memancarkan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dari hidup kami, Tuhan, ada begitu banyak orang percaya dan mau ikut Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.